Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku sudah tahu kan bahwa kita telah memasuki bulan inklusi keuangan yang merupakan campaign dari OJK yang berupaya untuk membuat produk dan layanan keuangan dapat diakses dan terjangkau oleh semua baik individu maupun bisnis. Nah, mulai hari ini akan ada pameran keuangan besar-besaran secara virtual yang diinisiasi oleh OJK loh bosku. Dan Pilar Mas turut hadir di dalam pameran tersebut untuk memeriahkan. Jadi jangan lupa untuk kunjungi virtual booth Pilar Mas ya bosku. Dan jangan lupa pantengin terus semua media sosial Pilar Mas dan OJK untuk info lebih lengkapnya ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 5 Oktober 2020 dengan episode Third Wave, Maybe. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang turun dari sebelumnya 1.489K menjadi 661K. Kemudian ada dari US Change in Manufacture Payrolls yang naik dari sebelumnya 36K menjadi 66K. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 8,4% menjadi 7,9%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang hingga Juni 2020 mencatatkan pendapatan versi marketing sales sebesar 540 miliar rupiah atau 27% dari target awal perseroan untuk tahun 2020 sebesar 2 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mark Dynamics Indonesia Tbk atau Mark, emiten yang bergerak dalam pembuatan produk porselen cetakan sarung tangan telah mengantongi kontrak penjualan sebesar 44 juta US dollar untuk pengapalan pada 2021 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, IHSG ditutup melemah 43 poin atau 0,87% menjadi 4.926. Sektor infrastruktur, perkebunan, keuangan, industri konsumsi, pertambangan, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 49 miliar rupiah. Seperti biasa kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari New Wave. Lagi-lagi belum selesai badai yang sebelumnya, sekarang muncul tornado besar di hadapan pelaku pasar dan investor. Jumat siang lebih tepatnya Presiden Trump menyampaikan pesan yang cukup mengejutkan kepada dunia, yang dimana dirinya mengatakan bahwa Trump dan ibu negara Melania Trump dinyatakan positif terkena COVID-19. IHSG sempat mengalami penurunan lebih dalam pada sesi kedua, namun pada akhirnya sebelum penutupan IHSG berangsur-angsur mengalami perbaikan, meskipun tetap berada dalam teritori negatif. Apakah sehebat itu sosok seorang Presiden Trump sehingga dapat menggoncangkan peta politik dan pasar keuangan tidak hanya Amerika bahkan dunia? Bagaimana kita mengukur situasi dan kondisi saat ini di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian? Yuk kita membahas satu persatu hanya di Silet. Maaf nih bosku, ini riset Pilar Mas bukan reality show ya. Presiden Trump merupakan salah satu presiden yang dapat memperpanjang fase ekspansi dalam siklus perekonomian di Amerika selama hampir kurang lebih 2 tahun. Dia yang mendorong berbagai hal khususnya dalam bidang perekonomian untuk dapat tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun dengan cara yang nyeleneh dan kasar, dia juga membuat defisit perdagangan antara Amerika dan Cina mengecil agar dapat Make America Great Again, seperti slogannya waktu pemilu. Presiden Trump yang positif terkena COVID-19 akan memberikan ketidakpastian terhadap dua hal, yaitu politik dan pasar keuangan. Dari sisi politik saat ini waktunya dapat kita katakan kurang tepat, karena dalam beberapa pekan Amerika akan mengadakan pemilu. Hal ini akan memberikan beberapa dugaan terkait dengan keberlangsungan pemilu yang diadakan pada bulan November mendatang. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga pemerintahan agar tetap berjalan seperti biasanya, meskipun di tengah situasi dan kondisi yang kian tidak pasti sehingga kesehatan Trump akan menjadi sentimen pasar berikutnya.
Wakil Presiden Mike Pence yang dalam keadaan sehat berpotensi untuk menjadi bantalan penolong apabila hal buruk terjadi. Meskipun secara keseluruhan, Mike Pence tidak akan dapat menggantikan Presiden Trump sepenuhnya. Sejauh ini, Presiden Trump masih dalam keadaan sehat dan diharapkan dapat menjalankan pemerintahannya meskipun sedang dalam proses karantina. Meskipun banyak hal-hal yang tidak pasti, pemilu tampaknya akan berjalan sesuai dengan rencana. Hanya saja saat ini terlalu banyak variabel bebas yang tidak dapat terukur terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan apabila terjadi sesuatu dengan Presiden Trump. Apabila Presiden Trump secara kesehatan mengalami penurunan cepat dan tak terduga, maka pasal 4 dari amandemen yang sama akan mendorong wakil presiden beserta dengan mayoritas anggota kabinet untuk memberikan informasi kepada DPR dan Senat bahwa presiden sudah tidak dapat menjalankan pemerintahannya, sehingga wakil presiden akan naik untuk menggantikan presiden. Dari pasar keuangan saat ini, indeks volatilitas mengalami kenaikan cukup cepat sejak Presiden Trump dinyatakan positif terkena COVID-19. Dow Jones Futures yang mengalami penurunan menandakan bahwa pasar keuangan akan mengalami gejolak secara volatilitas. Oleh sebab itu, fokus utama pasar dalam pekan depan adalah sejauh mana impact yang ditimbulkan oleh Trump terhadap pasar keuangan Amerika dan dunia. Di tengah situasi dan kondisi yang kian tidak pasti, Presiden Trump menekan Kongres untuk dapat secepatnya mengesahkan kesepakatan terkait dengan pemberian stimulus. Kami cukup senang sebetulnya. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, stimulus akan menjadi salah satu obat penenang pasar yang mampu mendorong pasar untuk lebih tenang dan memberikan ekspektasi dan harapan akan perekonomian yang lebih baik. Meskipun pengurangan tenaga kerja di berbagai perusahaan pekan lalu, tidak bisa kita elakkan bahwa situasi dan kondisi perekonomian dapat memburuk lebih cepat dari yang kita perkirakan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah situasi dan kondisi ini akan memberikan koreksi terhadap pasar IHSG? Mungkin saja, karena itu kami melihat IHSG tidak boleh berada di bawah 4.865. Karena apabila IHSG berada di bawah level tersebut, maka secara tren jangka menengah yang sebelumnya bullish akan berubah menjadi bearish, meskipun secara jangka panjang IHSG masih berpotensi untuk mengalami fase bullish. Kesehatan Trump akan menjadi faktor utama pergerakan pasar pekan ini. Kabar terakhir, Presiden Trump disampaikan akan keluar rumah sakit pada hari Senin, meskipun hal tersebut menimbulkan banyak kontroversial karena kemungkinan terburuk dari corona hadir pada hari ke-8 dan 10. Pernyataan dokter yang cukup membingungkan membuat pasar harap-harap cemas. Namun kita juga harus percaya bahwa apa yang disampaikan adalah benar adanya. Marilah kita mendoakan yang terbaik untuk kesembuhan Presiden Trump dan Ibu Negara Melania Trump. Doa yang tulus dari kami untuk mereka. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah usaha. Pemerintah memastikan program bantuan ini akan dilanjutkan lagi pada 2021. Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPPEN menjelaskan bahwa baik ada atau tidak ada COVID-19, Kartu Prakerja akan terus berjalan. Saat ini Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan Angkatan Kerja Indonesia. Kartu Prakerja tidak menggunakan kartu fisik, tetapi 16 angka unik seperti dalam kartu kredit yang saldonya bisa dipakai untuk membayar pelatihan. Sasaran penerima Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos ini adalah WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah. Setiap penerima Kartu Prakerja mendapatkan bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000. Insentif pasca pelatihan sebesar Rp2,4 juta. Insentif tersebut dibayarkan secara bertahap dalam waktu 4 bulan dengan besaran Rp600.000 setiap bulan. Serta insentif pasca survei maksimal sebesar Rp150.000 untuk 3 survei evaluasi. Kami melihat program bantuan ini adalah bagian dari perhatian pemerintah guna memperbaiki jalur distribusi yang sifatnya untuk bantuan tunai. Hal tersebut diperkuat dengan sistem maupun cara pembayarannya yang saat ini sudah terintegrasi digital. Meskipun bantuan ini penuh pro dan kontra terkait target penerima bantuan dan program yang diusulkan, terlepas dari itu semua kami melihat mekanisme distribusi seperti ini dapat lebih efektif dan masih bisa dikembangkan, di mana setiap pos yang dikeluarkan dapat terlihat historisnya, sehingga pemantauan dari anggaran keluar dapat lebih baik lagi. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 4.884
hingga 4.993. Hati-hati karena arus masih akan berubah dengan cepat. Kondisi kesehatan Trump dan data pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dari Singapura akan mencuri perhatian pekan ini. Sesuaikan pola transaksi dengan situasi dan kondisi yang ada. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Cepin, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari TLKM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Pegas atau PT Perusahaan Negara Tbk yang hingga Agustus 2020 perusahaan telah merealisasikan belanja modal atau capex sebesar 123 juta US dollar. Hingga Agustus 2020 perusahaan telah merealisasikan belanja modal atau capex sebesar 123 juta US dollar dari alokasikan anggaran belanja modal atau capex sebesar 300 juta US dollar hingga 500 juta US dollar. Realisasi capex tersebut diperuntukkan sebesar 62 juta US dollar hingga Agustus 2020 dialokasikan untuk mendukung usaha hulu atau upstream, sedangkan untuk bisnis hilir atau downstream sebesar 58 juta US dollar dan pengembangan fiber optik sebesar 3 juta US dollar. Hal ini sebagai berkelanjutan akan menjalankan kegiatan operasional dan investasi agar dapat menciptakan multiplier efek perekonomian nasional, sehingga akan mempertahankan kinerja operasional yang cukup stabil di masa yang akan datang. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 865 dan tingkat probabilitas sebesar 46%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 700 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Kemudian yang kedua ada dari Mark atau PT Mark Dynamics Indonesia Tbk yang memproyeksikan pendapatan perseroan terus meningkat bahkan pada tahun pandemi ini. Manajemen perusahaan tampaknya optimis pendapatan perseroan sepanjang 9 bulan pertama tahun ini diprediksi tumbuh 2 digit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan akan meningkat hingga akhir tahun ini. Optimis target yang dicanangkan perseroan meliputi pendapatan sekitar 430 miliar rupiah dan laba bersih sebesar 110 miliar rupiah akan tercapai pada akhir tahun ini. Hal ini tampaknya diyakini oleh manajemen perusahaan akan naiknya permintaan akan sarung tangan di dunia meningkat tajam. Begitu pula dengan cetakan sarung tangan terjadi peningkatan permintaan yang cukup signifikan dan juga dikarenakan aktif menambah pasar baru yaitu Cina. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 875 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 955 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.